Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita akan bongkar tuntas panduan dari Lamemba untuk meraih status yang ya paling diidamkan semua prodi, akreditasi unggul. Jadi tujuan kita simpel aja, kita akan coba ubah dokumen yang mungkin kelihatannya rumit ini menjadi sebuah peta jalan yang praktis dan jelas buat program studi Anda. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan intinya. Gimana sih caranya program studi Anda bisa benar-benar meraih akreditasi unggul? Soalnya gini, ini tuh bukan cuma soal checklist, bukan cuma soal mencentang, oh ini sudah, itu sudah, bukan. Ini tuh soal strategi. Nah, anggap aja obrolan kita kali ini sebagai panduan strategis buat Anda. Nah, biar terstruktur, kita bakal bahas 4 hal penting. Pertama, kita cari tahu dulu, unggul itu artinya apa sih sebenarnya? Terus yang kedua, kita akan bedah tuntas 7 pilar yang jadi fondasi penilaian. Ketiga, nah ini penting, syarat wajib apa aja yang mutlak harus dipenuhi. Dan yang terakhir, kita akan fokus ke salah satu kunci sukses utamanya, kualifikasi dosen. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, dari fondasinya. Jadi sebelum kita nanti pusing-pusing sama detail teknis dan angka-angka, penting banget buat kita paham dulu filosofi atau katakanlah rohnya dari status unggul itu sendiri. Apa sih yang sebenarnya dicari sama Lamemba? Nah, ini dia kata kuncinya. Status unggul itu artinya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNDikti. Artinya apa? Artinya mindset kita harus berubah. Bukan lagi cuma sekedar yang penting standar minimum terpenuhi. Bukan itu. Tapi kita harus benar-benar melampaui standar itu, mencapai level kualitas yang ya lebih tinggi, dengan cakupan penilaian yang jauh lebih luas dan mendalam. Oke, terus seluas dan sedalam apa sih cakupannya? Coba deh kita lihat angkanya biar kebayang. Jadi, instrumen akreditasi unggul ini punya 7 kriteria utama. Nah, 7 kriteria ini dipecah lagi jadi 21 dimensi. Dan dari situ, semuanya diukur lewat total 58 indikator yang spesifik. Wah, dari sini aja udah kebayang ya, betapa komprehensifnya penilaian yang akan kita hadapi. Sekarang yuk kita bedah kerangka kerjanya. Coba bayangin deh, 7 kriteria ini tuh kayak pilar-pilar yang super kokoh. Pilar-pilar inilah yang bakal menopang bangunan kualitas unggul di prodi Anda. Nah, logikanya kalau ada satu aja pilar yang rapuh ya, seluruh bangunannya bisa goyah. Nah, ini dia ketujuh pilarnya. Mulai dari orientasi strategis, tata pamong dan tata kelola, pengelolaan mahasiswa, terus ada pengelolaan dosen dan tendik, keuangan dan sarpras, sampai ke jantungnya Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tapi yang paling penting bukan cuma tahu daftarnya ya, kita harus lihat gimana semua ini saling nyambung dan bekerja sebagai satu sistem yang utuh. Oke, biar gampang kita kelompokin aja ya. 3 pilar yang pertama ini anggap aja sebagai fondasi sekaligus mesin operasionalnya prodi. Jadi pilar-pilar ini yang mastiin prodi Anda punya arah yang jelas, dikelola dengan benar dan transparan, dan juga merawat mahasiswa secara utuh, dari mulai mereka masuk sampai nanti siap terjun ke dunia kerja. Lanjut, pilar keempat dan kelima. Ini semua soal sumber daya. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal mesinnya, pilar-pilar ini adalah bahan bakarnya. Maksudnya apa? Ya soal kualitas dan kecukupan dosen, tenaga kependidikan, yang didukung juga sama kondisi keuangan yang sehat dan sarana-prasarana yang memadai. Logikanya kan sebagus apapun mesinnya, kalau nggak ada bahan bakar, ya nggak bakal jalan. Nah, dan sampailah kita di puncaknya, pilar ke-6 dan ke-7. Disinilah muara dari semua usaha kita tadi, yaitu soal dampak dan kontribusi. Ini tuh soal outputnya, hasil akhirnya. Jadi yang dinilai di sini adalah gimana sih kualitas proses belajar mengajar yang dirasakan langsung oleh mahasiswa? Terus, apa kontribusi nyata dari prodi untuk ilmu pengetahuan dan masyarakat luas? Ya lewat penelitian dan PKM itu. Oke, kerangkanya udah kebayang ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial dan jujur aja sering jadi momoknya, yaitu soal angka-angka kunci. Ini adalah syarat-syarat yang, ya, sifatnya mutlak, pokoknya nggak ada ruang buat negosiasi di sini. Nah, yang menarik ternyata status unggul itu ada 2 tingkatan loh. Jadi gini, untuk dapat akreditasi unggul selama 2 tahun, prodi Anda harus melampaui minimal 40 dari 58 indikator. Tapi, kalau mau dapat yang versi penuh, yang 5 tahun, standarnya langsung loncat jauh lebih tinggi. Minimal harus 52 dari 58 indikator yang tercapai. Nah, ini kan pilihan strategis ya, mau nargetin yang mana, itu harus diputuskan dari awal. Tapi tunggu dulu, ada satu hal yang jauh lebih fundamental dari ini.
Jadi nggak peduli nih Anda mau nargetin 40 atau 52 indikator, ada 8 indikator spesifik yang hukumnya wajib dipenuhi. Ini yang disebut sebagai syarat perlu. Kalau gagal di satu saja dari 8 ini, ya udah status unggul itu mustahil diraih. Titik. Nah, ini dia ke-8 syarat perlu itu. 4 yang pertama tuh soal keselarasan strategis ya. Dari visi, misi, tujuan sampai sasaran, semuanya harus nyambung. Terus implementasi SPMI-nya harus beneran jalan, bukan cuma di atas kertas. Lalu penggunaan peta kurikulum yang jelas. Dan yang terakhir, harus ada rekognisi atas kerjasama penelitian dan juga PKM. Pokoknya, anggap aja ini checklist paling krusial buat Anda. Oke, kita sampai di bagian terakhir nih. Dan kalau boleh jujur, ini sering banget jadi tantangan paling berat buat banyak program studi, yaitu soal kualifikasi sumber daya manusia. Kenapa? Ya karena pada akhirnya dosen itu kan jantungnya keunggulan akademik, betul kan? Oke, kita lihat dulu ya untuk program sarjana atau S1. Syaratnya spesifik banget nih. Pertama, wajib ada minimal 1 dosen tetap yang bergelar doktor. Kedua, paling nggak 40% dari dosen tetap itu harus sudah punya jabatan akademik minimal lektor. Dan yang ketiga, minimal 20%-nya wajib punya publikasi di jurnal nasional terakreditasi dalam 3 tahun terakhir. Cukup jelas ya? Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik. Kalau untuk program magister atau S2, standarnya itu melonjak drastis. Syarat pendidikan doktor bukan lagi minimal 1, tapi 100%. Ya, 100% dosen tetapnya wajib bergelar doktor. Lalu jabatan akademiknya juga naik. Bukan lagi lektor, tapi minimal lektor kepala untuk 40% dosen. Dari sini aja kelihatan banget kan, ekspektasi kualitas untuk jenjang pasca sarjana itu jauh lebih tinggi. Jadi kalau kita renungkan lagi ya, semua angka dan syarat-syarat ini pada dasarnya bukan sekedar daftar periksa administratif. Bukan. Ini tuh lebih kayak sebuah undangan. Undangan untuk mendorong kita semua membangun budaya kualitas yang otentik dan keunggulan akademik yang berkelanjutan yang tumbuhnya itu benar-benar dari dalam program studi itu sendiri. Jadi kita udah sama-sama bedah petanya ya, mulai dari apa itu filosofi unggul, pilar-pilar kokohnya, sampai ke syarat-syarat mutlak yang nggak bisa ditawar. Nah sekarang pertanyaan terakhirnya saya kembalikan lagi ke Anda semua. Dengan pemahaman ini, apakah program studi Anda benar-benar siap untuk mengambil langkah menuju status unggul?